Cuman kan lembut banget ya. Sekalinya salah masuk dia dengan shadow transition udah lenyap aja Pak. Pertama itu, kalau kedua kurang damage dengan dia diving ke depan sana, pulangnya kan nggak bisa. Iya. Kalau kena tahun sedikit, udah buyar lagi kombonya. Makanya dia harus snowball dari arah early game. Itu kuncinya untuk teman-teman dari DNS sama Sonic. Sementara dari Geekslate, kuncinya mereka bisa bermain fleksibel. Mereka punya Parsha, mereka punya jungler tank. Dan damage utama mereka itu bisa datang dari Adam dan juga Renesmee. Walaupun Adam yang menggunakan item tank sekalipun, ingat, Essence dari Adam itu bakalan cukup berasa, apalagi untuk di arah early game-nya. Ini kita lihat aja nih ya, gimana pergerakan nanti dari Daemon. Ternyata ke orange buff terlebih dahulu, belum mau terlalu barbar juga untuk masuk ke dalam area yang dimiliki oleh pemain dari Geek. Sementara di bawah, Cloud dan Chow bekerja sama, ada Kari sendirian. Kalau sampai Jet Kundonya masuk dan juga ada beberapa move yang dilakukan oleh Cloud, ya Kari bisa aja mulai dicicil ataupun menggunakan nantinya dari satu source yang dia milikin, yaitu Flicker. Hampir ya tadi Jet Kundonya kena, tapi sedikit lagi gold buff berhasil diamankan. Little Crab menjadi milik dari Renesmee. Oke, di awal menit pertama kali ini bisa dibilang Geekslate pun kembali lagi mencoba untuk menjalankan gameplay yang cukup agresif dengan Elzura. Maju-maju ke depan sana, begitu pun juga dengan Renesmee yang mencoba untuk mengambil ke arah gold shell turret yang dimiliki oleh DNS. Tapi kita harus melihat bahwa memang ada karakteristik tertentu dari Geekslate dari game pertama tadi. Elzura, Renesmee dan juga Exort di menit-menit awal mereka pasti selalu rotasi bersamaan. Lihat ke arah Hellcat dan juga Valentinanya dari teman-teman DNS. Mereka nggak terlalu benar-benar nempelin banget untuk rotasi. Karena yang mereka tahu adalah mereka percaya bahwa laning dari DNS bisa dilakukan dengan cukup baik. Dan terbukti untuk sekarang nggak ada nih yang first blood dari DNS. Aman sudah di area tersebut. Sementara King Brian dan juga Adam di XP lane masih melakukan fight, tapi di bagian belakang Walker mendadak hadir juga. Adam masih bersembunyi dulu di dalam rumputan, belum mau menampakkan wujudnya. Ada Damon lebih memilih untuk mengamankan dulu ke arah satu gold buff, tapi ada Elzura melihat dari kejauhan. Daily Poison Stinger belum dikeluarkan sejauh ini, tapi di area Turtle ada sebuah pergerakan. Wave Dragon yang udah mulai connect, tapi ternyata langsung dipanggil lagi. Rensea langsung dipanggil dengan menggunakan satu guiding win. Efek tauntnya tadi hampir saja terkena ke arah beberapa player, namun ternyata masih bisa ditahan. Dan first bloodnya pun berhasil diamankan juga oleh pemain dari bahkan untuk kali ini Adam terjebak. Double kill kembali lagi diambil oleh satu miliar yang dimiliki oleh DNS. Walker tetap dengan damage dan positioning yang baik. Tadi Exort punya salah satu pilihan yang agak susah Pak sebenarnya. Proteksi untuk ke arah Varsanya atau fokus ke arah Turtle-nya ya. Karena maka dari itu tadi dia agak stuck sebenarnya di tengah sana dengan adanya King Brian yang mengeluarkan yang namanya di Breakfast Fighter. Dan menghasilkan kepada Exort yang tumbang untuk di menit pertama kali ini, menit ketiga bahkan sorry. Ya, dan tumbangkan di tangan King Brian itu adalah minus yang cukup besar sebenarnya untuk di early gameplay seperti ini. Apalagi Diamond yang telah mendapatkan turtle tersebut. Membuat dari segi network pun sudah mulai di lead sedikit. Walaupun masih belum terlalu banyak ya. Tapi ini udah mulai kelihatan Pak. Dari segi gameplaynya di mana DNS. Tujuan utama mereka ternyata menggunakan Chow bukan untuk menendang Exort. Fokusnya benar-benar ke arah Rensa terlebih dahulu. Bener-bener tadi Chow-nya kalau misalkan Pak Penung lihat ya, Lorme itu bener-bener masuk ke dalam sana walaupun ada Matilda. Komite tuh datang ke arah Varsha karena dia tahu bahwa Demon ini tipis banget. Tapi tetap ya, tadi juga satu momen yang baik itu adalah guiding win ya. Namun di area yang berbeda, coba lihat. Ada sebuah movement lagi yang mereka lakukan dengan adanya lagi sebuah. Wih, Valentina. Di mana dia? Di Valentina tuh lihat. Valentina yang ngejar itu. Ini masalahnya dengan satu listrik yang mendadak dipadamin langsung dari Lane of Dawn nih, Pak. Kan bingung ya. Mau lari ke arah mana nih? Dan bener ya tadi Shadow Transition semuanya digas habis di situ. Parsanya yang bakalan kesulitan dengan adanya Hellcat sama Chow. Ini parsanya yang bakal kesulitan banget. Apalagi Walker tidak menggunakan yang namanya Magic Worship. Dia benar-benar menggunakan yang namanya Impure Rage. Jadi yang dicari adalah skill castingnya itu loh. Seberapa banyak yang bisa dia keluarkan, tapi balik lagi dengan Exort yang ternyata karena damage lumayan besar dari King Briar dan juga Walker pun membuat dia harus pulang terlebih dahulu. Dan bahkan Adam pun di belakang sana sepertinya mencoba untuk standby. Membuka map sedikit demi sedikit agar jadi chance Turtle bisa diambil kembali oleh teman-teman dari Geekslate. Oke, Walker masih standby di area mid. Turtle udah berhasil diamankan lagi oleh pemain dari DNS dan juga Feather Ice Strike yang diambil dari Parsha. Ya udah mengusir mundur mereka aja. Padahal mau maju beberapa langkah doang loh. Balik kanan lagi. Gak boleh lagi. Ya tapi sejauh ini lihat ya. Rensa, Exort, Elzura selalu bertiga terus. Tapi balik lagi. Itu masih bisa ditahan loh
secara ajaib ya oleh teman-teman dari DNS. Mau di arah bottom lane, mau di arah mid lane, 3 lawan 2 tetap bisa ditahan oleh teman-teman dari DNS. Tapi untuk sekarang sepertinya dari segi Tarat pun nggak bisa ditahan karena sudah mulai terkena damage yang lumayan besar. Dan bahkan sudah tinggal setengah dari segi bottom lane Tarat yang dimiliki oleh DNS. Tapi di arah top lane, arah yang berbeda. Diamond pun harus pulang terlebih dahulu karena Adam pun berhasil menemukan lapu-lapu dengan begitu cepatnya membuat Adam punya potensi untuk mengambil Tarat di arah top lane. Begitupun juga di arah bottom lane bagi teman-teman dari Big Slay. Oke, kita lihat Gilang akankah dia bisa menggunakan dari satu Blazing Duet yang dia miliki karena masih ada tuh dari ultimate-nya tapi ternyata berhasil diusir mundur cukup jauh ke bagian belakang. Oh, Fasya? Di area mid coba lihat Parsianya langsung berhasil diamankan, akankah berhasil langsung didapatkan juga oleh pemain dan DNS tapi ternyata tidak. Renza masih berhasil kabur, sedikit lagi SP Trisa di dalam tubuhnya. Outer turret di area bawah berhasil dihancurkan karena kita tahu untuk Cloud di awal agak sedikit sulit dan Blazing Duet dikeluarkan begitu saja. Renesmi yang mungkin karena mana sedikit lagi yang tersisa. Masih berhasil kabur dirinya. Tadi hampir banget itu kalau misalkan dibantu lagi oleh teman-temannya dari DNS. Khususnya dari Walker yang bisa menahan damage. Mungkin tadi bisa diambil oleh Gilang, tapi Gilang pun melakukan hal yang tepat untuk tidak terlalu overcommit karena dia adalah marksman. Ingat sekalinya tumbang Gilang ini bakal susah banget untuk keep up melawan karinya Renasmi. Yang dimana ya dia memang sudah tumbang sekali, tapi damage-nya ini bakalan cepat banget untuk naiknya kalau misalkan Cloud tadi ditumbangkan di tangan seorang kali. Pindah ke arah mid lane. Valentina, Lapu-Lapu dan juga Cio dari tadi masih mencoba mencari cara bagaimana caranya menembus ke arah mid lane Tarat yang dimiliki oleh Gigslade. Walaupun demikian, ini udah mulai ada pertukaran di mana di arah top lane dan juga di arah bottom lane. DNS lagi ngelit dengan adanya 2 Tarat yang berhasil dihancurkan. Oke, ini kayaknya ya akan ada satu penukaran deh yang mereka lakukan. Tapi ternyata iya benar aja. Outer turret di bagian atas ditukar dengan satu turtle. Karena tadi rotasinya 4 player mau bergerak ke bagian atas sana. Oke, Blazing Duet ternyata masih boleh ditahan begitu saja. Dan sekarang waktunya langsung dikeluarkan. Tapi ternyata masih terkena efek dan langsung dihilangkan begitu saja. Efek apapun yang dikeluarkan dari Blazing Duet. Mereka kehilangan satu damage utama juga yang dimiliki dari DNS. Dimana Gilangnya berhasil langsung diamankan. Sedikit lagi Petrisa, Parsanya langsung dilenyapkan begitu saja. 2 orang, double kill. Begitu dengan cepatnya. Damage yang dihasilkan oleh Helka dengan membuat beberapa player dimiliki oleh Keep pun langsung hancur begitu saja. Dan Deadly Poison Stingernya kena lagi di bagian tengah, wipe out kick. What? Walker. Ini bukan Walker pak namanya, tapi sprint. Dari tadi masuk cari momentum dan bahkan ngebantu Diamond. Dan bahkan tadi Walker sebenarnya yang nahanin damage dari Tarat agar dari Diamond itu bisa nyentuh ke arah Extra dan Export itu tumbang lagi. Justru Lotway-nya dari tadi selalu mencoba untuk mengambil player. Jadi dia nggak bisa terlalu nebein badannya dia untuk ke arah Diamond. Dan bahkan lihat aja dari segi itemnya. Dengan adanya DHX dan juga Malefic Roar di tangan Diamond ini udah benar-benar cukup banget untuk bisa membuat Extra jadi bubur. Cepet banget jadi buburnya. Ya walaupun pada tadi awal-awalnya ya Blazing. What? Nggak nyampe 2 detik pas setelah ditendang di tangan Co. Lenyap. Langsung lenyap dengan sangat cepat di tangan teman-teman dari DNS. Lenyap sudah. Jadi ini benar-benar udah salah satu combo yang cukup baik dilakukan oleh DNS. Dari segi bagaimana Lord Mei melakukan baiting, apalagi seperti sekarang di mana Diamond pun mencoba untuk memaksakan menghilangkan beberapa player dari Gigslade seperti Adam. Tapi ternyata Lord Mei yang terlalu overcommit ke depan sana membuat dia pun tumbang dengan sangat-sangat cepat. Tapi setidaknya pengorbanan dia membuahkan sesuatu karena lihat mid lane ini dari teman-teman Gigslade telah diambil oleh teman-teman dari DNS. Kayak terkena efek Jet Kundo aja itu udah bisa langsung disambung dengan Deadly Poison Stinger kalau emang deket di area tersebut. Apalagi kalau emang Jet Kundonya kena ke arah satu area. Ada beberapa orang juga yang berhasil di knock up. Blazing Duet juga mereka siap untuk langsung masuk lagi dari Gilangnya. Ataupun ada Feather Extract bisa diambil lagi oleh Walker. Ini semuanya berkesinambungan, namun sekarang mereka kekurangan satu player tapi Lord Mei-nya udah hadir kembali. Set up Lord. Akankah menjadi milik dari Kick atau DNS, di mana untuk kali ini DNS-nya Lord Mei kembali menjadi abang-abangan terdepan ya. Untuk mencari di mana aja posisi pemain dari Kick. Lord Mei masuk ke dalam rumputan, gak ada yang berhasil dia dapatkan. Exot dan juga Adam bersembunyi sama. Ini kalau Gigslade pengen dapetin Lord Mei harus dipancing dulu dari segi Dwarf Dragon-nya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari DNS, kalau DNS mau menang mendapatkan Lord, ini Diamond harus bisa maju lagi kayak tadi dengan Walker berbarengan. Tapi lihat itu dia Elzura dengan hanya beberapa sedikit damage saja. Teman-teman dari DNS langsung bisa menumbangkan ke arah Elzuranya. Exor pun dipaksa mundur ke arah belakang sana. Dan bahkan Lord Mei pun berhasil menghindar untuk menghindari regen dari segi seorang Exor. Tapi lihat di belakang sana. Lagi dan lagi Renza pun terperangkap tidak bisa pulang. Membuat Lord pun terbuka dengan sangat-sangat lebar bagi teman-teman dari DNS. Mendadak Walker jadi naga juga.
2 orang loh tadi langsung dia habek. Padahal itu udah di depan pintu rumah, di depan pagar rumahnya loh Pak. Hanya tinggal buka, tinggal masuk dan itu pun masih belum selamat. Purple Buff sekarang langsung diamankan lagi. Lord udah berhasil mereka ambil, semuanya mereka ambil. Benar-benar menjadi keuntungan penuh untuk DNS. Renesmi masih menghilangkan dulu satu wave minion. Gak mendapatkan space untuk bisa memberikan damage full terhadap siapapun nantinya player yang dimiliki oleh DNS. Biasanya kan title post match itu ada Sandbag, ada Rizga ya Pak ya. Iya. Kalau sekarang untuk Walker beda Pak. Apa Kalau Walker itu ada Walker, ada Flyer, ada Sprinter Pak. Tadi Flyer ya terbang dengan dragonnya. Tadi ada sprint juga, dia masuk ke dalam team fight. Seperti Rambo, tidak memikirkan apapun damage yang masuk. Bisa menghasilkan damage yang lumayan besar juga. Sampai sekarang yang belum tumbang itu cuma Walker Pak. Ini network udah jaraknya udah ada beberapa item loh ini. Iya. Ini dengan network di angka 8.000 harusnya ada perbedaan untuk jungler sama jungler aja deh 2 item harusnya. Minimal harusnya ada 2 item. Tapi balik lagi dengan adanya Lord Mei yang mengembalikan stiker yang diberikan oleh Giggs di game pertama. Lord pun sudah mulai diinisiasi di arah Giggs. Oke, ada konsil. Kita lihat aja Lord Mei siap untuk masuk. Balik arah dia langsung. Tampolin aja tapi Feather Ice Red sepertinya langsung ditutup saja tadi lapaknya. Satu best star yang ada di area mid pun langsung berhasil dihancurkan. Oke, sejauh ini masih belum ada team fight yang terpancing bagi kedua belah tim. Tapi yang satu yang sudah pasti adalah dengan adanya Lord yang sudah mengeluarkan konsilnya, harusnya dia agak susah untuk bisa menculik satu orang kecuali dengan flickernya. Dan bahkan Elzura pun masih bisa survive, tapi ini Betul, dia Walker dengan inisiator dari Diamond yang mencoba untuk masuk dengan adanya Dark Knight Force ternyata bisa menghilangkan 2 player dengan sekaligus. Adam pun ditemukan di tangan seorang lapu-lapu dan bahkan 4 player pun hilang. Rensa menggunakan ultimate-nya untuk bisa menahan minion, tapi sayangnya lihat itu damage dari Diamond yang setidaknya membuat Rensa pun mundur. Tapi Lord Mei pun memberikan stiker sambil melakukan tas-tas, pada akhirnya membuat turret pun dimiliki oleh teman-teman dari DNS yang berujung kepada 2-0 untuk match pertama kita di hari ini. Dipojokin banget loh itu tadi pemain dari... Semuanya dipojokin ke tembok Pak. Dipojokin. Semuanya nyerang ke sana dan Walker.